Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami mengenai dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, untuk poin yang pertama saya sendiri, yaitu mengenai pengertian dinamika kependudukan. Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah tertentu. Sekelompok orang ini berinteraksi dan berhubungan satu sama lain yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan interaksi mereka dari waktu ke waktu. Dinamika adalah suatu keadaan yang berubah-ubah karena terjadinya interaksi panjang yang menimbulkan sebuah pola tidak menentu dalam masyarakat. Pola ini dapat dibuat ataupun tidak karena interaksi antara makhluk hidup itu tidak dapat diprediksi. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menimbulkan dinamika kependudukan adalah yang pertama faktor pertumbuhan penduduk. Faktor pertumbuhan penduduk ini merupakan jumlah pertumbuhan dan peningkatan penduduk dalam wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu faktor dinamika penduduk. Adapun faktor-faktornya yang mempengaruhi yaitu antara lain kelahiran, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Dalam menghitung jumlah penduduk, dapat menggunakan proyeksi penduduk. Hal ini akan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan. Dalam hal ini sangat penting mengetahui perkembangan jumlah penduduk. Untuk mengetahuinya dapat melihat dari sisi pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam pertumbuhan penduduk terdapat dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Yang termasuk ke dalam faktor alami yaitu kelahiran serta kematian, sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor alami pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran atau fertilitas. Fertilitas merupakan kemampuan yang real dari seseorang wanita untuk melahirkan dengan melihat bayi yang telah dilahirkan. Dengan melihat jumlah kelahiran bayi, kita dapat melihat pertambahan jumlah penduduk. Adapun ukuran dasar yang sering digunakan dalam fertilitas yaitu yang pertama angka kelahiran kasar atau CPR, merupakan penentuan tingkat kelahiran bayi yang ada di suatu wilayah tanpa membeda-bedakan golongan dan umurnya dalam 1 tahun dari 1.000 orang penduduk di wilayah tertentu atau tersebut. Yang kedua yaitu angka kelahiran menurut umur atau ASPR, merupakan perhitungan angka kelahiran dengan melihat dan mempertimbangkan umur serta jenis kelamin yang menunjukkan jumlah kelahiran setiap 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu dan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu angka kelahiran setiap wilayah tertentu memiliki perbedaan.
Adapun faktor yang mempengaruhi dari angka kelahiran yang pertama yaitu perkawinan di usia muda. Yang kedua, anggapan bahwa banyak anak akan banyak rezeki. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, kurangnya informasi tentang keluarga berencana. Dan yang kelima, keinginan memiliki anak laki-laki. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat kelahiran yaitu yang pertama, diberlakukannya KB. Yang kedua, adanya undang-undang perkawinan dengan batasan umur. Yang ketiga, terdapat anggapan bahwa anak menjadi beban keluarga. Yang keempat, adanya pembatasan tunjangan anak bagi PNS. Dan yang kelima, adanya penundaan usia pernikahan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismatur Maula dari jurusan Tadris IPS semester 5 dengan NIM 208180030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika kependudukan yang berhubungan dengan faktor-faktor dari dinamika kependudukan. Faktor dari dinamika kependudukan itu ada 3, yakni yang pertama ada faktor kelahiran atau fertilitas, yang kedua ada faktor kematian atau mortalitas, yang ketiga ada migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk. Yang faktor pertama sudah dijelaskan oleh Mbak Novida, jadi saya tinggal menjelaskan faktor kematian dan juga migrasi. Baik, di sini ada faktor kematian atau yang disebut dengan mortalitas. Mortalitas itu dapat dikatakan sebagai hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen setelah terjadinya kehidupan. Mortalitas juga merupakan bagian dari atau salah satu dari 3 komponen dalam demografi kependudukan yang dapat mempengaruhi sistem dari pertumbuhan. Kematian ini tidak hanya terjadi pada golongan tua, tetapi juga dalam golongan muda dan juga dalam bayi. Nah, sedangkan kematian yang terjadi dalam bayi itu ada dalam kandungan, juga di luar kandungan atau sudah dilahirkan. Yang berada dalam kandungan itu dibagi menjadi 3, yakni abortus, imatur, dan juga prematur. Yang pertama, abortus itu adalah kematian janin yang menjelang 1 minggu atau sampai 16 minggu. Jadi kandungan yang berusia 16 minggu ke bawah itu jika mengalami keguguran atau keguguran itu dapat dinamakan sebagai bayi yang abortus. Kemudian imatur adalah kematian janin antara kandungan di umur di atas 16 minggu sampai dengan umur janin 28 minggu. Kemudian terakhir ada prematur. Kematian prematur itu adalah kematian janin yang umurnya di atas 28 minggu. Jadi sekitar 6 bulan atau sekitar 6 bulanan. Kemudian tingkat kematian penduduk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angka kematian kasar atau crude death rate. Yang kedua ada angka kematian bayi atau infant mortality rate. Yang ketiga ada angka kematian menurut umur. Yang pertama dapat dijelaskan bahwa angka kematian kasar atau disingkat dengan CRD itu menunjukkan jumlah orang yang mati dalam setiap 10 penduduk di suatu wilayah. Yang kedua yaitu angka kematian bayi atau infant mortality rate itu disingkat IMR, diartikan sebagai tingkat kematian yang menunjukkan jumlah kematian bayi dalam 1000 kelahiran. Kemudian yang terakhir ada tingkat kematian menurut umur, yaitu yang menunjukkan jumlah penduduk yang mati pada usia tertentu dari setiap 1000 jiwa penduduk. Kemudian ada faktor-faktor non alami dalam pertumbuhan penduduk, yaitu ada migrasi. Migrasi itu diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa orang melakukan migrasi? Itu salah satunya karena orang merasa kurang akan kebutuhannya. Jadi mereka mencari pemenuhan kebutuhan hidup dengan berpindah tempat ke tempat yang lain. Kemudian migrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional ini dibagi
yaitu yang pertama ada imigrasi, yang kedua ada emigrasi, dan yang ketiga ada remigrasi. Yang pertama yaitu imigrasi, merupakan masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan menetap. Jadi seperti Malaysia pergi ke Filipina, itu dengan untuk tujuan menetap itu dinamakan sebagai penduduk yang imigrasi. Terus emigrasi merupakan perpindahan penduduk atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Yang ketiga ada remigrasi, yang dapat diartikan sebagai kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asal. Jadi seperti penduduk Indonesia yang berada di luar negeri itu jika nanti suatu saat kembali lagi ke Indonesia itu dapat dikatakan sebagai penduduk remigrasi. Kemudian migrasi nasional itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada transmigrasi, yang kedua ada urbanisasi, yang ketiga ada turisme, yang keempat ada ruralisasi, yang keempat ada forensen, yang kelima ada turisme. Maaf, saya ulangi, yang pertama ada transmigrasi, yang kedua ada urbanisasi, yang ketiga ada turisme, yang keempat ada ruralisasi, yang kelima ada forensen. Baik, di sini akan menjadikan satu persatu. Transmigrasi dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah dari daerah padat penduduk ke daerah yang tidak padat penduduk. Mengapa pemerintah melakukan transmigrasi pada penduduknya? Itu dikarenakan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Jadi seperti Surabaya itu kan sudah padat penduduk ya, jadi pemerintah dapat melakukan transmigrasi pada penduduk Surabaya untuk diletakkan di lahan baru agar di daerah Surabaya tidak terjadi padat penduduk. Kemudian yang urbanisasi itu perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju perkotaan, seperti masyarakat desa yang mencari pekerjaan di kota, itu disebut sebagai penduduk urbanisasi. Yang ketiga ada ruralisasi, yang merupakan pelaku urbanisasi menuju daerah asal. Itu kembalinya pelaku urbanisasi menuju daerah asal, yaitu yang tadi menuju dari pedesaan menuju perkotaan, yaitu berarti dibalik dari perkotaan menuju pedesaan, atau dapat dikatakan penduduk kota yang pulang kampung, itu bisa dikatakan sebagai ruralisasi. Kemudian yang keempat ada forensen, yaitu orang yang tinggal di desa tapi bekerja di perkotaan dengan melaju atau pulang pergi, jadi tidak menetap, tetapi seperti orang desa yang bekerja di kota tetapi itu PP atau pulang pergi. Jadi kalau pagi bekerja, kalau sore itu pulang, itu dikatakan sebagai forensen. Yang kelima ada turisme, itu dapat diartikan sebagai tempat-tempat wisata di daerah atau wilayah tertentu yang sering dituju. Jadi para wisatawan itu dapat dikatakan sebagai turisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Novita dan Mbak Isma tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah seleksi dan upaya untuk memelihara dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menambahkan, merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Membangun merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara dasar, terencana, dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jadi perencanaan pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya membangun yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang. Jarang menengah dan tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada 5 tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu A. Mengkoordinasi pelaku-pelaku pembangunan. B. Mengintegrasikan pembangunan antar daerah. C. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang D. Memanfaatkan sumber daya yang baik. Yang E. Menghubungkan dan menyelenggarakan penyelenggaraan pelaksanaan dengan pengawasan. Selanjutnya, dinamika penduduk seperti pertumbuhan penduduk, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan migrasi dapat mempengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk semakin besar, maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi moral bagi pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, akan menjadi beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan menghambat pembangunan.